大家请站立。 Jemaat kami persilakan berdiri. 耶和华，你的工作何其大，你的信实极其深，出类人不晓得，1万人也不明白。 Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. 我们要进入认罪祷告. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. 请听上帝的话，从以赛亚书第1章18节。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹渊，必白如羊毛。” Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami boleh datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa yang telah kami perbuat. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 接下来我们来唱第一首诗歌。 Kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 1, Besar Setiamu. 你的信实。 Besar setia Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu.
你吩咐恩惠，我一切需要你所吩咐预备，你的心是广大，远在我身。Jemaat kami persilakan duduk. 大家请坐。 Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Kami bersyukur untuk semua hal baik yang Kau curahkan kepada kami. Saat kami hendak memuji-Mu, memuliakan dan menyembah-Mu, ampuni dan layakkanlah setiap kami untuk boleh datang kepada-Mu. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan arahkanlah hati dan jiwa kami, agar kami dapat memahami firman yang disampaikan. Bimbing kami selalu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 阿门。我们来读经，从罗马书第10章第9到第4节。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以成义；口里承认，就可以得救。我们再读一次：你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以成义；口里承认，就可以得救。阿门。 Pembacaan Alkitab kita ambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 我们来唱第2首诗歌。 Kita memuji Tuhan dengan lagu Sandar pada Lengan yang Kekal. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Aman, bersama, damai, berbahagia, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman, tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mulai jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terangkan langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Oh, 不要为寂寞，不用惊慌，依靠主耶稣永远躺平。我们有平安住在我身旁，依靠主耶稣永远躺平。依靠，依靠，平安稳妥奔向明天里。依靠，依靠，依靠主耶稣永远躺平。 我们进入公祷，kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Pertama, kita mau berdoa untuk penginjilan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, kiranya dapat memenangkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian kedua, kita berdoa untuk para dokter dan perawat yang memberikan perawatan kepada pasien COVID-19 agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita berdoa juga untuk kesehatan jemaat, khususnya jemaat yang lanjut usia, terlebih untuk Ibu Huang Kui Gyo, supaya lebih cepat pulih dari sakit yang dia alami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan mereka terus memberitakan Injil, mereka terus menyaksikan bagaimana Tuhan terus berkarya dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh memenangkan lebih banyak jiwa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk para medis, yaitu dokter dan perawat, mereka yang melayani para pasien COVID-19 agar diberikan kekuatan kesehatan, keluarga mereka juga kiranya Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat lanjut usia, biarlah mereka senantiasa beroleh kesembuhan, beroleh kesehatan daripada Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Huang Kui Gyo yang pada saat ini di dalam kondisi yang sakit. Biarlah dalam pemulihan ini kami mau berdoa Tuhan yang memberkati lewat tangan-tangan dokter, lewat perawat, lewat makanan, lewat obat yang dia pergunakan boleh membantu pemulihannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi lagu nomor 3, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku wariskan budi tebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Wangen安息，何等的欢喜！我在基督里，静静的祷告，等主回来，满有主恩赐，常我心怀。这是我心里我的诗歌，赞美我救主，昼夜唱和。这是我心里我的诗歌，赞美我救主，昼夜唱和。
大家请站立，使徒信经。 Jemaat dipersilakan berdiri. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 请经文是从诗篇90篇第1到第6节，13到17节。主啊，你世世代代做我们的居所。你世人归于尘土，说你们世人要归回。在你看来，像年如已错落的有也见得一个。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉。早晨，他们如生长的草。早晨把亚生长，晚上的亚看。耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。求你使我们照着你的慈爱，好叫我们一生是欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙相应。一起读：愿主我们死的荣美归于我们身上，愿你建立我们手所做的工，我们手所做的工，愿你建立。阿们。 Responsoria dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 6, ayat 13 sampai 17. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami.
Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kita bersama. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Amin. 荣耀颂。 但愿荣耀归颂父神者以及圣灵，起初这样，现在这样，以后也这样，永无穷尽。阿门，阿门。 大家请坐。 Jemaat kami persilakan duduk. 还没听神的话之前，我们来唱第4首诗歌《你的话》。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dengan lagu firman-Mu. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkan ku dengan suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Semua akan berlalu, kekallah firman-Mu. Dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkan ku dengan suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku.我将你的话语深藏在我心，变得我的嘴里，变得我眼里。哦，主啊，与我亲近。我爱你，做我脚前的灯，做我路上的光。
天地将要过去，你的话却长驻。天地将毁坏，你的话却长新。我将你的话语深藏在我心，免得我的罪孽，免得我远离。哦，主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。Shalom jemaat yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih. Pada hari ini kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu kembali. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menuntun kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memiliki hati yang mau taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati waktu pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 34. Kita akan membaca ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Biarlah kita mengikutinya dari dalam hati kita. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Jordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tanpa perkabungan karena Musa itu. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pengawalnya
dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 1992, Derek Redmond, dia mengikuti satu olimpiade yang diadakan di Barcelona. Dan pada waktu itu, Derek terus berlari dan mengikuti lomba lari jarak pendek, yaitu 400 meter. Nah, waktu itu dia terus mulai berlari. Nah, dia terus berlari dan terus berlari. Ketika sudah hampir 400 meter, ketika sudah hampir mencapai finish, pada waktu itu dia merasakan kakinya yang sakit yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia terus berusaha lari. Dan pada waktu itu tim medis mencoba untuk datang dan memberikan bantuan kepadanya. Membantu dia untuk berdiri, membantu dia untuk bisa keluar dari lapangan itu. Tetapi ia tidak mau. Bahkan ia mengatakan, apapun yang terjadi aku harus terus berlari dan mencapai garis finish. Kemudian dari antara para penonton, di antaranya itu ada datang seorang bapak yang juga melihat semangat dia untuk berlari. Kemudian bapak itu mendampingi dia berlari dan berlari. Dan bahkan bapak itu mengatakan kepada dia, sudah, ini tidak mungkin lagi engkau lakukan berlari lagi. Dan tetapi dia katakan, aku datang untuk mengikuti lomba dan aku harus menyelesaikan ini dengan baik. Melihat semangat dari Derek ini, papanya atau bapak itu yang adalah papanya terus mendampingi dia sampai selesai. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat banyak orang mungkin sudah lupa siapa juara pertama dalam pertandingan di Olimpiade tahun 92. Tetapi nama Derek Redmond terus diingat terus ya, karena dia mencatat satu sejarah yang baru dalam kehidupannya. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dia sadar dia diutus oleh negaranya untuk bisa memberikan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya dia terus dengan kaki yang sebelah masih sakit, dia terus berlari dan akhirnya bisa mencapai garis finish. Dan pada waktu itu orang memberikan nama kepada dia seorang yang bisa mencapai garis finish. Nah, kita melihat dia terus berjuang dan akhirnya bisa mencapai garis finish. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan bagaimana Musa di dalam akhir kehidupannya. Musa menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Dia boleh menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Kalau kita melihat kenapa Musa bisa menyelesaikannya dengan baik, yaitu karena dia memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Musa memiliki ketaatan dan kepekaan hati tentang hati Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pelayanan Musa kita bisa mempelajari beberapa hal sebelum dia menyelesaikan pelayanannya itu. Nah, kita melihat bahwa selama kepemimpinan Musa, pada waktu itu dia bisa memimpin Israel keluar dari pembuangan. Nah, Musa berulang kali di dalam kepemimpinannya pada waktu itu, dia dikecewakan oleh Israel. Sebentar-sebentar Israel terus mengeluh, bahkan seperti mau mengajak dia untuk bertengkar. Dan Musa tetap
belajar untuk setia di dalam memimpin bangsa Israel ini. Mulai dari dia memimpin mereka melewati Laut Teberau atau Laut Merah, kemudian di padang gurun berulang kali juga mengalami hal yang sama. Mereka terus bersungut-sungut, Israel terus bersungut-sungut, seolah-olah Israel tidak bisa mengalami yang namanya kehidupan yang sulit. Oleh karena itu, berulang kali mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa sempat emosi kadang-kadang. Nah, berulang kali harus menghadapi mereka yang bersungut-sungut. Terkadang ini membuat Musa marah kepada mereka. Tetapi pada akhirnya Musa bisa menghadapinya dan menjalani pelayanan seperti ini berkat pertolongan dari Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan mengasihi Israel. Jadi dia belajar untuk memiliki hati Tuhan untuk mengasihi Israel. Saudara-saudara yang terkasih, Musa memahami hal ini karena Musa juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu dia bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Nah, hal ini bisa terjadi kepada Musa karena Musa mempunyai satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat pertama dikatakan, kemudian naiklah Musa dan dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah dan di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Kemudian ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa di Alkitab dicatat bahwa hanya Musa yang bisa bicara berhadapan muka dengan Tuhan. Oleh karena itu, Musa adalah seorang nabi yang sangat istimewa. Makanya dia boleh diizinkan untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Padahal kalau kita melihat bahwa Israel punya satu konsep ketika melihat muka Tuhan atau melihat Tuhan saja, mereka pasti mati. Ini berhadapan dengan Tuhan. Jadi Musa bisa dikatakan seorang yang sangat diberkati Tuhan. Dan di Alkitab yang tadi kita baca dikatakan sesudah dia diperlihatkan tentang tanah yang akan dimasuki oleh orang Israel, Tuhan mengatakan engkau tidak diizinkan untuk masuk di dalamnya. Nah, Musa sampai usia 120 tahun, dia masih memiliki kekuatan dan kesehatan. Bahkan Musa bisa dikatakan masih bisa memimpin Israel. Tapi Tuhan memanggil dia di usianya yang menuju 120 tahun. Dan kita melihat kekuatan Musa ini bisa kita lihat ketika dia menaiki atau mendaki gunung Nebo ke puncak Pisgah. Dia bisa menjalani semuanya itu. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat di ayat 1 dan ayat 7 tadi mengatakan, kemudian naiklah Musa dan dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan. Kemudian ayat 7, Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara yang terkasih, ini adalah satu berkat yang luar biasa kepada Musa. Jika kita bandingkan dengan usia kita pada saat ini, mungkin ketika menjelang usia 50, kita sudah mulai banyak keluhan. Sakit ini, sakit itu, atau kaki sakit, atau tidak kuat untuk jalan, atau mata mulai rabun, atau bahasa Hokkien tiok lau hua liao, ya. Kemudian mulai cepat capek, jalan sebentar, mau istirahat lebih banyak. Nah, saudara yang terkasih, Musa lain, ya. Dia memiliki kesehatan yang luar biasa.
Bahkan dikatakan dia tidak punya keluhan untuk bisa mendaki ke atas gunung Nebo pada waktu itu. Dia bisa menaikinya. Kalau kita membayangkan, kita yang masih muda saja naik ke gunung, ya, mungkin ada beberapa kali kita istirahat. Tetapi itulah berkat Tuhan kepada Musa. Kemudian kita bisa belajar lagi ketika Musa mengetahui bahwa waktu dia sudah dekat, maka dia tidak membiarkan generasi Israel itu dipimpin oleh sembarangan orang. Dia sudah mempersiapkan seorang pemimpin yang akan menyambut pelayanannya. Nah, ketika dia sudah mau sampai waktunya, dia mempersiapkan penggantinya. Dia sudah mempersiapkan seorang yang bernama Yosua untuk bisa memimpin Israel. Dan tentu Yosua banyak belajar daripada Musa. Nah, kalau kita lihat di sini, Musa bukan seorang tipe yang mau terus mempertahankan kedudukannya sebagai seorang pemimpin, yang mau terus bertahan sebagai jabatan untuk memimpin Israel. Tapi Musa siap untuk naik, siap juga untuk turun, siap untuk memimpin Israel, siap untuk tidak memimpin Israel. Padahal kalau kita lihat dari Alkitab diceritakan dia masih kuat, ya, matanya masih belum kabur. Artinya dia masih bisa memimpin Israel. Tetapi dia tahu waktunya sudah tiba. Dia harus turun, maka dia siap turun. Ketika dia sedang mempersiapkan Yosua, dia tidak memperhitungkan betapa rugi dia sebagai pemimpin hanya diizinkan untuk melihat tanah perjanjian. Sementara hanya kira-kira setapak lagi untuk masuk, dia tidak diizinkan. Tetapi Musa tidak bersungut-sungut. Sebenarnya Musa bisa mengatakan, apa kekurangan saya? Saya walaupun usia 120, saya masih kuat, mata saya masih jelas, belum ada kelihatan rabun. Tapi dia tetap setia. Dia tetap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, waktumu sudah tiba, maka dia siap melepaskan jabatannya itu dan diberikan kepada seorang yang telah disiapkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Musa telah memberikan satu teladan yang terbaik. Dan kita melihat bahwa Musa tidak mempermasalahkan siapa yang selanjutnya akan memimpin Israel. Dia tidak menjelek-jelekkan si Yosua karena kepemimpinannya, lalu dia membandingkan dengan kepemimpinan Yosua yang mungkin lebih muda dari dia pada waktu itu. Dia tidak mempermasalahkan, tapi dengan rela dia mendidik, mengajar, dan mempersiapkan Yosua untuk bisa menjadi pemimpinnya. Makanya ketika dia selesai diperlihatkan oleh Tuhan tentang tanah perjanjian itu, dia pun meninggal dan dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada Musa. Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa dia hanya diizinkan untuk melihat tanah perjanjian saja, dia pun tidak marah. Karena memang pada dasarnya dia sudah belajar mendapatkan isi hati Tuhan. Dia belajar untuk mengerti maksud hati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, bisa saja dia mengomel-ngomel atau bersungut-sungut atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ketika susah memimpin perjalanan dari Laut Tebrau harus melewati Laut Tebrau itu, kemudian di padang gurun saya beberapa kali diancam oleh Israel akan dibunuh. Saat-saat seperti itu kenapa tidak ada penggantian pemimpin? Kenapa Tuhan masih membiarkan saya menjadi pemimpin? Itu bisa saja dilakukan oleh Musa. Tapi dia lebih memilih taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak mengatakan yang enak
bagian orang lain. Yang tidak enak bagian saya. Dia tidak mengatakan hal itu. Nah, saudara yang terkasih, Musa bisa menerima hal itu karena dia sudah taat kepada Tuhan. Dia tahu kenapa dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Di ayat keempat tadi kita sudah baca, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, saudara yang terkasih, hanya diizinkan untuk melihat saja, tapi tidak diizinkan untuk masuk. Musa mengerti maksud daripada Tuhan. Makanya dia tahu dia tidak diizinkan untuk masuk. Sebab dia tahu ketika memimpin Israel di Meribah. Yaitu kitab Bilangan pasal 20 ayat 8-12. Di situ sangat jelas sekali, saya akan bacakan untuk kita. Bilangan pasal 20 ayat 8-12. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, tetapi yang diperintahkannya kepadanya, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat meskipun Musa sudah mulai bisa mengerti hati Tuhan, maksud daripada Tuhan. Kalau kita berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak adil, hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa, di mana Tuhan memerintahkan supaya Musa menghardi atau memberitahukan kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air supaya bangsa Israel bisa meminumnya. Tetapi pada waktu itu Musa lagi emosi, sehingga dia membawa tongkatnya itu, kemudian dia memukul batu itu 2 kali. Dan sesudah air itu keluar, Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya dan juga tidak menghormati kekudusanku, kata Tuhan. Tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku. Lalu Tuhan melanjutkan, maka engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus hati-hati ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kadang-kadang kita bisa timbul di dalam hati kita untuk tidak begitu yakin atau tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati, Musa melakukan hal ini. Sebenarnya Musa bukan tidak percaya, tapi Musa dengan emosi memukul gunung batu itu. Makanya Tuhan katakan, engkau tidak percaya. Karena diperintahkan oleh Tuhan, dia harus berkata kepada gunung batu itu. Dan dia tidak melakukan. Malahan dia memukul gunung batu itu. Akibatnya yaitu dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini mengingatkan kepada kita, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa kita harus tetap menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab seorang penafsir dia mengatakan 99 kebaikan yang kita lakukan, tetapi hanya satu saja kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka 99 kebaikan itu akan gugur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa di dalam pelayanan kita harus tetap ingat menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita permainkan kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Nah, Musa tidak marah kepada Tuhan karena dia tahu dia sendiri yang sudah berbuat, dia sendiri harus bertanggung jawab. Dia tidak merasa bahwa usahanya membawa Israel sepanjang perjalanan di padang gurun itu adalah satu pekerjaan yang sia-sia. Tapi dia bisa menerima. Kenapa tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena dia sendiri tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menjaga kekudusan Tuhan di depan mata Israel. Karena pada waktu itu semua Israel dikumpulkan supaya mereka melihat bahwa Tuhan tetap memimpin mereka. Dengan batu itu mengeluarkan air. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika terkadang Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani, ada kalanya kita hanya dipanggil untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tiba mau menikmatinya, kita sudah harus berhenti pelayanan kita. Mungkin pindah ke tempat lain, atau mungkin digantikan oleh generasi yang baru. Nah, seorang hamba Tuhan pernah bersaksi bahwa ketika dia melayani, mereka mempunyai satu rencana untuk membangun gereja. Dan karena selama ini mereka ibadah hanya menggunakan aula. Jadi mereka sudah mulai mengikuti peraturan yang sudah ada, yaitu mengumpulkan KTP penduduk sekitar, kemudian sudah dikumpulkan semuanya, hampir rampung, tetapi apa yang terjadi? Dia harus pindah. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan, engkau hanya mempersiapkan, lalu orang lain yang diizinkan membangun. Nah, saudara yang terkasih, sama halnya dengan Daud dan Salomo. Daud hanya mempersiapkan bahan-bahan bangunan, tetapi Salomo yang diizinkan Tuhan untuk membangun. Nah, ada kalanya kita hanya diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Itu dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi ketika pembangunan, kita tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, bagaimanapun pelayanan yang Tuhan sudah izinkan kepada kita, baiklah kita melakukan dengan sukacita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Kita tidak usah cemburu, karena pelayanan ini bukan milik seseorang, tapi pelayanan ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang berhak memakai siapa untuk mengumpulkan bahan, memakai siapa untuk bisa menuai di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, kita ini hanya sebagai seorang hamba. Sama seperti kita yang punya orang kerja di rumah. Kapan kita mau memakai orang kerja ini? Kapan kita merasa dia kerjanya sudah tidak cocok? Siapa yang bisa memberhentikan? Yaitu Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan, pemilik pelayanan ini. Oleh karena itu, kita hanya sebagai hamba, hanya dituntut untuk taat kepada perintahnya. Melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan dengan setia, dengan taat, kita menjalaninya sampai pada akhirnya. Nah, ketika Musa meninggal, di Alkitab dikatakan bangsa Israel mengadakan perkabungan selama
30 hari. Biasanya seorang yang meninggal, apalagi nabi pada waktu itu, hanya 7 hari mereka berkabung. Ini membuktikan bahwa Musa ini adalah seorang nabi yang luar biasa di mata Tuhan. Nabi yang agung di mata Tuhan. Sehingga Israel mengambil waktu 30 hari untuk berkabung. Nah, saudara yang terkasih, sepanjang kehidupan Musa menjalani kehidupan dengan terus mengandalkan Tuhan. Walaupun terkadang di dalam emosi dia lupa untuk mengandalkan Tuhan. Misalnya kita lihat dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani mencatat tentang bagaimana Musa menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan. Dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia telah lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lalu ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, ayat 27, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara yang terkasih, karena iman, Musa belum bisa melihat apa yang akan terjadi. Masa depannya juga dia tidak tahu. Tapi karena dia tahu mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu lebih indah. Makanya dia rela tidak disebut sebagai anak daripada putri Firaun. Dia rela untuk mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan karena dia tahu itu lebih mulia dan lebih berharga. Dan dia rela mengalami penghinaan dari bangsa Israel atau orang-orang yang ada pada waktu itu karena demi upah menjadi murid Tuhan. Dan dia rela meninggalkan segala sesuatu yang pada waktu itu adalah satu kenyamanan bagi dirinya. Dan dia lebih memilih taat. Nah, Musa ketika berusia 120 tahun, di akhir hidupnya, ia memahami bahwa kebesaran dan kasih Allah tidak pernah berakhir daripada hidupnya. Dia tahu Tuhan tetap memberkati dia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan ketaatan hanya kepada Tuhan saja dan tetap menjaga kekudusan Tuhan dan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita terus mau bergaul akrab dengan Tuhan dan belajar memahami isi hati Tuhan. Walaupun kadang-kadang bagi orang ini adalah hal yang bodoh. Tapi memahami isi hati Tuhan itu membuat kita melihat dari cara pandang Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan ketaatan yang penuh dan tetap menjaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap memelihara ketaatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami sebagai hamba-Mu, kami bisa terus taat dan menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
你要以财物和一切畜畜的土产尊荣耶和华，这样你的厂房必充满油溢，你的酒渣有新酒盈溢。 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 我们来奉献最好的给神，我们唱感谢上帝。 Kolekte kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih dan karunia-Mu Tuhan, Engkau curahkan pada kami setiap hari, tanpa hentinya Tuhan, dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami masih diizinkan untuk boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, sampai saat ini. Sampai detik ini Tuhan, dengan nafas yang Kau berikan, kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, hati kami gampang sekali Tuhan tergoda. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami terus boleh berjalan di jalan-Mu. Kami boleh hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu hari ini Tuhan. Kami datang bawa persembahan kepadamu. Ya Tuhan, Kau kuduskan, sehingga boleh layak jadi persembahan harum bagi Engkau. Kami juga mempersembahkan diri kami Tuhan,
Hidup kami semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah Tuhan segenap kami Tuhan. Boleh senantiasa mengagungkan nama-Mu. Melalui setiap perbuatan kami. Langkah kaki kami Tuhan. Tutur kata kami. Semuanya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi bagi Engkau dalam segala sisi kehidupan kami Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切债务，分别为圣，用在成功，我产生过荣耀主名。大家请站立。 Jemaat kami persilakan berdiri. 我们来唱第6首诗歌，我要忠诚。 Kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 6, Ku Mau Setia. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh menanggung segala derita dengan pasti, menangkan seteru dengan pasti, menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. 我要爱主，因主爱我这罪人，我要奉献金钱在看世心，我要感谢主为我施加牺牲，我要歌颂如此奇妙救恩，我要歌颂如此奇妙救恩。 主导文三一颂，祝福。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同主，万有之源，万福之本。 Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。
Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati engkau, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita tetap doa malam setiap Rabu malam di rumah masing-masing pukul 7.30 WIB. Lalu yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat scan barcode atau juga membawa persembahannya untuk di store melalui rekening yang sudah ada, ataupun bisa membawa ke pastori untuk dilanjutkan kepada bendahara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.接受。
长存，无所加添，无所减少，万物各按其时，成为美。